Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para seluruh jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala idhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala idhan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Wa qala idhan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bagi taufik, bagi hidayahnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sibukkan kita dalam perkara-perkara agama. Tanda sayang Allah kepada seorang hamba ini, hambanya ini disibukkan dalam perkara-perkara agama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ringankan langkah kaki kita menuju tempat yang paling mulia, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengerjakan suatu perintah yang sangat mulia, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjamaah ini adalah contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat-salat yang kita kerjakan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sajung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah, dari zamannya kebodohan, dari zamannya kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Asbab perjuangan-perjuangan Rasulullah, asbab perjuangan-perjuangan para sahabat, asbab tangisan-tangisan anak yatim yang ditinggalkan para sahabat keluar di jalan Allah, asbab tangisan-tangisan para janda yang ditinggalkan suaminya keluar di jalan Allah lalu syahid di jalan Allah, sehingga hari ini kita kenal kepada Allah, sehingga hari ini kita kenal kepada Rabb, sehingga hari ini kita kenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang pelihara kita, dan siapa yang beri kita rezeki. Maka kita ini patut bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang terdahulu, Pak, orang-orang terdahulu telah menjadi contoh buat kita. Barang siapa yang mencari kebahagiaan keluar daripada ketetapan Allah, maka pasti dan pasti akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, ada suatu kaum yang mana kaum ini percaya dengan olahraganya, percaya dengan badan yang kuat, percaya dengan otot yang kuat akan mendatangkan kebahagiaan, yakni kaum Ad. Yang diceritakan beberapa ulama kita, kaum Ad ini apabila mereka mencabut pohon kurma, bukan lagi batangnya tercabut, melainkan akar-akarnya ikut tercabut juga, menggunakan tangan kirinya, Pak. Tapi yakin mereka salah, sehingga mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar nabi untuk ingatkan mereka, tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah. Pada saat itu mereka tidak mau mengindahkan perkataan nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Ad. Allah hantar angin sorsor, bukan lagi memporak-porandakan daripada kehidupan mereka, tapi memporak-porandakan seluruh kerajaan mereka. Diceritakan lagi dalam Al-Qur'anul Karim, ada suatu kaum bernama kaum Samud, yang mana kaum Samud ini percaya dengan teknologinya, percaya dengan teknologi yang canggih akan mendatangkan kebahagiaan. Saking canggihnya kaum Samud ini, sehingga malaikat Jibril ini mengetes daripada kecanggihannya. Malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku turun ke bumi. Aku ingin mengetes daripada kecanggihan kaum Samud ini." Maka malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi menyerupai manusia. Yang ditemui malaikat Jibril bukan intelektualnya, bukan. Yang ditemui malaikat Jibril bukan cendekiawannya, tapi yang ditemui malaikat Jibril hanya seorang pengembala kambing. Ditanya, "Wahai pengembala kambing, kalaulah memang kaum kamu ini canggih, sekarang saya pengen tanya dengan kamu, di mana posisi malaikat Jibril sekarang?" Maka pengembala kambing tadi mengambil ranting, dioret-oretnya di atas tanah dengan rumus yang dia kuasai. Lalu pengembala kambing ini berkata, malaikat Jibril sekarang sedang ada di bumi. Kurang puas dengan jawabannya. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, kalaulah memang malaikat Jibril itu sekarang sedang ada di bumi, di mana posisi pasnya malaikat Jibril? Diambilnya lagi ranting, dioret-oretnya lagi di atas tanah dengan rumus yang dia kuasai. Lalu dia berkata, malaikat Jibril ini kalau enggak kamu saya bukan malaikat Jibril, kamu malaikat Jibril. Canggihnya kaum ini, Pak, tapi yakin mereka salah. Allah hantar lagi nabi untuk ingatkan mereka, tidak ada kebahagiaan daripada teknologi. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah. Mereka tidak mau mengindahkan perkataan nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Samud. Dengan satu kali teriakan malaikat Jibril, maka kaum Samud ini hancur sehancur-hancurnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan lagi banyak kisah dalam Al-Qur'an. Ada lagi kaum ini bernama kaum Saba, yang mana kaum Saba ini percaya dengan pertaniannya dan perkebunannya. Allah hantar nabi untuk ingatkan kaum Saba tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Kaum Saba tidak mau mengindahkan perkataan Nabi. Canggihnya kaum Saba ini, mereka ini tahu kapan buah itu jatuh daripada tangkainya, dengan membawa ranjang-ranjang yang kosong. Tanpa mereka memetik daripada buah-buah tersebut, maka ranjang-ranjang tadi penuh dengan sendirinya. Yakin mereka salah, Pak, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Saba. Allah hantar banjir yang begitu besar, bukan lagi menenggelamkan perkebunan pertanian mereka, tapi menenggelamkan daripada kehidupan mereka. Diceritakan lagi dalam Al-Qur'an, ada suatu kaum yang mana kaum ini percaya dengan perniagaannya, percaya dengan perdagangannya akan mendatangkan kebahagiaan, kaum Madian. Sehingga mereka ini ketika mereka berniaga dan berdagang, mereka ini mengurangi daripada timbangan-timbangan mereka. Yakin mereka salah, Allah hantar lagi nabi untuk ingatkan mereka. Tidak ada kebahagiaan daripada perniagaan, tidak ada kebahagiaan daripada perdagangan. Mereka tidak mau mengindahkan perkataan nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum Madian. Allah turunkan hujan api daripada langit.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi raja. Raja ini percaya dengan harta yang banyak, percaya dengan kedudukannya, percaya dengan tentara yang banyak. Qarun laknatullah alaihi. Allah hantar Nabi untuk ingatkan Qarun, wahai Qarun, tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Sembahlah Allah. Qarun tidak mau mengindahkan perkataan Nabi. Qarun berikut harta-hartanya yang banyak itu Allah tenggelamkan dalam perut bumi ini. Ada lagi raja. Raja ini bernama Fir'aun laknatullah alaihi. Yang mana raja ini percaya dengan kekuasaannya, percaya dengan hartanya juga, percaya dengan kedudukannya. Raja di atas raja, sehingga dirinya mengaku dirinya adalah Tuhan. Allah hantar Nabi Musa untuk ingatkan Fir'aun, tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah. Pada saat itu Fir'aun tidak mau menerima perkataan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun berikut tentara-tentaranya di Laut Merah. Air tidak mau menerima jasad Fir'aun. Air tidak mau menerima jasad Fir'aun, dikebumikan. Bumi tidak mau menerima jasad Fir'aun. Saking hinanya Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan Fir'aun sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk pelajaran kita umat akhir zaman. Apabila kita mencari kebahagiaan daripada kedudukan, kekuasaan, perniagaan, pertanian, perkebunan, maka pasti dan pasti kita akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling penting dalam hidup manusia ini hanyalah perkara iman. Bagaimana kita mengimani setiap denyut nadi yang berjalan tubuh kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengimani setiap kedipan mata kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengimani seluruh darah yang mengalir dalam tubuh kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini lebih penting daripada makanan, Pak, di saat kita sedang lapar. Iman ini lebih penting daripada minuman di saat kita sedang haus. Bahkan berapa ulama kita sampaikan, iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Karena apabila iman seorang hamba ini baik, pasti imannya akan menjadi baik, hatinya akan menjadi baik, dan yang keluar daripada lisannya pun pasti yang baik-baik, akan membuat suasana dan keadaan menjadi baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan lagi di langit maupun di bumi. Tetapi sebaliknya, apabila iman seorang hamba ini buruk, maka hatinya otomatis akan menjadi buruk. Ketika hati seorang hamba sudah menjadi buruk, maka pasti dan pasti otomatis yang keluar daripada lisannya pun yang buruk-buruk. Yang keluar daripada lisan dia buruk-buruk, maka membuat suasana dan keadaan akan menjadi buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan baik di langit maupun di bumi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini tanpa sedikit pun bantuan makhluknya. Pertama langit pertama diciptakan, langit pertama dibandingkan langit kedua seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit kedua dibandingkan langit ketiga seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit ketiga dibandingkan langit keempat seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit keempat dibandingkan langit kelima seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit kelima, langit keenam dibandingkan langit ketujuh seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sekarang posisinya ada di tengah-tengah trompetnya malaikat Israfil. Hanya menunggu titah dari Allah, hanya menunggu perintah daripada Allah. Kata Allah, wahai malaikat Israfil, tiup maka dunia ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berikut yang ada di isinya maka akan hancur sehancur-hancurnya. Awal mula diciptakan malaikat Israfil, dasar kakinya ini ada di dasar bumi ini, Pak. Kepalanya ada di langit ketujuh, tidak pernah memandangkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rasa takutnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali saja malaikat Israfil memandangkan pandangannya ke atas, maka malaikat Israfil yang begitu besar maka akan hancur sehancur-hancurnya. Karena malaikat Israfil alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala itu terhijab 70 hijab nur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kebahagiaan di dunia ini Pak, dunia yang sementara ini bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dikumpulkan kebahagiaan dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, dibandingkan ahli surga yang paling sedikit nikmatnya niscaya bagaikan tetesan air di tengah samudra yang luas. Begitu juga kesengsaraan di dunia ini bukanlah kesengsaraan yang sesungguhnya. Dikumpulkan kesengsaraan dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, dibandingkan ahli neraka yang paling sedikit siksaannya niscaya bagaikan tetesan air di tengah samudra yang luas. Berapa ulama kita sampaikan, apabila engkau ingin melihat dunia, celupkan telunjukmu di samudra yang luas, angkat telunjukmu, lihatlah tetesan-tetesan daripada telunjukmu, lalu lihatlah itulah dunia. Dunia ini sebentar saja Pak. Dunia ini pasti akan hancur. Dunia ini pasti akan hancur. Sementara saja, ada awal ada akhir, tapi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ada awal tiada akhir, abadan abada, selama-lamanya. Apabila dia sengsara maka akan sengsara selama-lamanya, apabila dia bahagia pasti bahagia selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam, datang seorang nenek mengadukan keluh kesahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, baru saja aku berduka, baru saja cucuku meninggal dunia. Ditanya Nabi Musa alaihissalam, wahai nek, berapa usia cucumu nek? Usia cucu kini 250 tahun wahai Nabi Musa. Cucunya saja 250 tahun umurnya. Berapa umur nenek ini? Wahai nek, ketahuilah, nanti ada suatu kaum, umatnya Ahmad, umatnya Muhammad, usianya 60-70 tahun saja, tapi umatku ini tidak akan masuk surga sebelum umatnya Muhammad. Apa kata si nenek? Wahai Nabi Musa alaihissalam, andai saja aku ada, andai saja aku hadir pada saat itu, di zaman itu, maka usia yang sedikit ini 60-70 tahun akan kupakai seluruhnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ketika dalam perut seorang ibu ini Allah ciptakan segumpal darah, beranjak dia menjadi segumpal daging. Ketika bayi ini ditiupkan ruh, maka bayi ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukuplah aku seperti ini ya Allah. Janganlah kau sempurnakan kaki, janganlah kau berikan aku ini tangan, cukup plasenta saja supaya aku ini bisa menerima asupan makan daripada ibuku ya Allah. Keluar bayi ini Pak. Bayi ini keluar, masih Allah sempurnakan jasadnya, masih Allah berikan dia tangan, masih Allah berikan dia kaki, sehingga dia ini beranjak menjadi remaja, dewasa, dia baru sadar ini fungsi kaki dia, ini fungsi tangan dia. Begitu juga kita ibadah ini Pak, mengerjakan sholat qobliyah sebelum subuh, keluar 3 hari di jalan Allah, kita tak nampak pahalanya. Ketika nanti kita di alam barzah, ada cahaya datang menemani kita, siapa engkau? Kita tanya, aku surat Al-Mulk yang engkau baca sebelum engkau tertidur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini mengetahui nilainya iman, iman ini diletakkan di puncak gunung yang tinggi Pak, maka kita ini berlomba-lomba menggapai itu iman. Kalaulah kita ini mengetahui nilainya iman, Allah letakkan iman itu di dasar laut, maka kita berlomba-lomba berenang mengambil itu iman. Karena sekecil-kecilnya iman, Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan perintah dakwah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang orang yang baik, yang cakapnya benar, orang paling jujur, pemimpin yang baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang al-majnun, Pak. Dibilang Rasul yang gila, cakapnya salah, penyihir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus buat usaha ini, Pak. Terus Rasulullah buat usaha dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi pagi pulang petang.
Sehingga berapa ulama kita sampaikan, apabila kaki Rasulullah ini dicap berwarna merah, maka Arab ini penuh dengan cap kaki Rasulullah berwarna merah. Karena hari-hari Rasulullah buat kerja dakwah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Rasulullah memakai baju yang bersih, yang putih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, bajunya yang bersih, yang putih tadi penuh dengan lumuran darah. Bajunya kotor, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk daripada rumahnya. Bertemu dengan istrinya Siti Khadijatul Kubra. Saat itu Siti Khadijatul Kubra sedang menyusui anaknya. Siti Fatimah yang keluar dari air susunya bukan lagi air susu tapi melainkan darah. Siti Khadijah ini 3/4 Arab ini adalah miliknya habis-habisan untuk agama ini. Sehingga saking letihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tertidur di paha Siti Khadijatul Kubra, di pangkuannya. Lalu Siti Khadijatul Kubra menangis sehingga membuat tetesan air mata yang mengenai pipi Rasulullah, membuat Rasulullah ini terbangun. Wahai istriku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau menyesal mempersuami aku? Dulu kau adalah seorang hartawan, dulu kau adalah seorang jutawan. 2/3 Arab, 3/4 Arab ini adalah milikmu. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Ya Siti Khadijatul Kubra. Apa jawab Siti Khadijatul Kubra, Pak? Ya Rasulullah, bukan karena itu aku menangis ya Rasulullah. Bukan karena itu aku bersedih ya Rasulullah. Aku bersedih dan menangis ini karena aku tak tahu lagi harta mana yang aku diberikan untuk di jalan Allah ini. Maka jikalaulah nanti aku mati, galilah kuburan-kuburanku, gunakanlah tulang-tulangku ini untuk membuat jembatan untuk menyeberangi sungai, untuk sampaikan kalimat La ilaha illallah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara iman ini sampai kepada negeri kita Indonesia ini, Pak, bukan karena dibawa burung, bukan karena ikut aliran sungai, bukan karena ikut aliran laut, bukan karena dibawa angin, tapi dibawa oleh dengan pengorbanan yang begitu besar. Maka kita rugi, Pak, apabila kita ini tidak mengamalkan agama ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini ingin melihat rumah kita ini miring atau tidak, maka kita ini melangkah keluar untuk melihat rumah ini miring atau tidak. Maka kita ini keluar dari rumah, Pak, supaya rumah ini nampak miring atau tidak rumah kita ini, maka ini keluar 3 langkah. 3 langkah ini maksudkan 3 hari. Nah, apabila masih tak nampak rumah ini miring atau tidak, maka kita ini melangkah 40 hari, Pak. 40 langkah kita lihat rumah kita, belum nampak juga, kita keluar 4 bulan, Pak. 4 bulan habiskan harta diri waktu kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Hanya untuk menyembahku, kata Allah. Ini tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Tapi kita juga mempunyai tanggung jawab kita sebagai umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian kuciptakan sebaik-baiknya umat, dikeluarkan untuk seluruh manusia, untuk amal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Maka tak ada jalan lain, Pak. Apabila kita ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, maka kita ini wujudkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di penghujung zaman ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka akan bersamaku dalam surga. Saya doakan semua yang duduk dalam majelis ini masuk surga tanpa hisab. Hari mulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, Pak. Yang salah mutlak kesalahan saya sendiri. Tak banyak yang saya sampaikan, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.